Yang dimaksud dengan batik secara singkat, asal-usulnya adalah dari kata ambatik. Amba itu berarti membuat, titik. Jadi ambatik artinya membuat titik. Sejarahnya seperti itu. Secara singkat, nama saya adalah Karsam, SPD, MA, PhD gitu. Pada saat ini saya sebagai dosen di Universitas Dinamika Surabaya, yang dulu namanya adalah Stikom Surabaya. Kebetulan pada hari ini saya diberi tanggung jawab untuk menjadi Dekan Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Yang dimaksud dengan batik secara singkat, asal-usulnya adalah dari kata ambatik. Amba itu berarti membuat, titik. Jadi ambatik artinya membuat titik. Sejarahnya seperti itu. Kemudian mengikuti perkembangan zaman, berdasarkan standar nasional Indonesia, membatik adalah berkarya seni dengan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Kemudian hasil penelitian kami mengembangkan kajian-kajian, akhirnya kami mendapatkan definisi baru. Membatik adalah berkarya seni dengan menggunakan malam, baik itu sebagai perintang atau malam itu kami cocoi gitu ya. Jadi malam yang kami cocoi itu juga akan sebagai penghantar warna gitu. Jadi malam ini tidak hanya menghalangi kain, tetapi malam ini juga bisa dicocoi untuk menghasilkan warna. Nah, setelah batik berkembang terus gitu ya, yang awalnya adalah harus menggunakan lilin panas, tapi sekarang ini kan banyak orang berkarya seni dengan menggunakan media batik. Ada yang ekoprint, kemudian ada yang jumputan, ada yang menggunakan lilin dingin, kemudian ada yang diikat dan lain sebagainya. Nah, orang mengatakan itu batik, ya monggo, tetapi kalau dilihat dari sejarahnya, batik adalah membuat titik-titik dari lilin panas itu. Nah, untuk berdasarkan standar nasional Indonesia, yang mendapat pengakuan batik adalah batik cap, batik tulis, dan batik kombinasi, yaitu antara tulis dan cap. Yang lain-lain itu belum diakui sebagai batik. Kalau dilihat dari sejarah begitu ya, batik itu ada sebuah tembangnya, Mbak. Ya, ada tembangnya begitu ya. Sak bejo jane wong lali isih bejo wong kang eling, syukur-syukur yen kandel wedelane. Nah, ini ada pesanan moral begitu. Di kajian seni rupa yang lain tidak. Nah, yang dimaksud dengan kandel wedelane adalah wedelan itu pewarna batik, ya. Wedelan itu pewarna biru. Nah, orang yang berhubungan dengan warna biru biasanya itu orang yang titisan raja gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan wedelan adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam bidang akademik gitu ya. Jadi itu yang membuat kami tertarik. Kemudian di samping itu batik adalah merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Tapi sayangnya di era itu, di tahun itu orang belum peduli dengan batik. Ya, pada waktu saya kuliah S3 kan saya 2001. Jadi orang-orang belum care terhadap batik. Nah, saya peduli terhadap itu. Kebetulan kami latar belakang dari keluarga kan juga membuat batik di Tuban. Gitu. Sudah gagal. Nah, kalau ini warna rapid merah. Ya, rapid merah. Nah, cukup diaduk dengan air panas. Kalau menekuninya ya jujur saja, sejak tahun 2005, setelah saya pulang dari Malaysia, kan saya ngambil S3 di Malaysia, kemudian tahun 2005 saya pulang ke sini. Setelah itu saya mendirikan galeri. Di atas itu galeri saya dibuka tahun 2010, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dari 2005 itu saya mulai mengembangkan batik. Jadi batik belum diakui UNESCO, saya sudah belajar batik, mengembangkan batik gitu. Batik diakui sebagai warisan budaya dunia itu sejarahnya panjang, Mbak. Diakui atau tidak, saya terlibat dalam hal itu. Tetapi secara singkat adalah batik atau semua kekayaan yang ada di Indonesia itu akan diakui oleh UNESCO sebagai kekayaan bangsa Indonesia jika kesenian itu dipelajari, kemudian kesenian itu dikembangkan, kesenian itu dilestarikan, dan juga kesenian itu dijaga. Kemudian ada hubungannya dengan manfaat ekonomi, ya gitu.
kalau nanti kesenian atau budaya yang lain tidak dikembangkan, tidak dipelajari gitu, maka UNESCO tidak akan mengakui itu. Nah, kebetulan batik itu betul-betul dipelajari di Indonesia gitu ya. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2009 batik diakui oleh UNESCO sebagai milik bangsa Indonesia. Tetapi itu hanya 10 tahun. Ya, setiap 10 tahun itu akan dikaji. Nah, setelah 10 tahun itu dikaji, jika batik itu tidak dilestarikan, tidak dipelajari, tidak dibudayakan gitu ya dari generasi muda gitu ya, maka batik akan batal menjadi milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, terutama kaula muda, wajib untuk mempelajari, melestarikan batik ini sebagai milik bangsa Indonesia. Supaya karya kami itu menjadi pembeda dengan karya orang lain gitu ya Mbak. Walaupun pada waktu itu batik masih belum diakui UNESCO ya. Kebetulan kami ada di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Nah, sebelah selatan ini ada Sungai Brantas. Nah, saya bermaksud untuk membuat daerah Lore Brantas ini menjadi daerah wisata batik begitu. Sehingga karya saya sesuai dengan nama desanya gitu ya, nama kecamatannya begitu ya. Kami berada di Dukuhan Ploso, Desa Ploso, Kecamatan Ploso, maka ikon daun ploso itu yang kami angkat. Jadi batik-batik saya ini adalah selalu melibatkan daun ploso. Nah, ini daun ploso ya. Kami berada di Dukuh Ploso, Desa Ploso, Kecamatan Ploso. Kemudian di karya-karya yang lain, nah ini yang biru, kemudian yang coklat ini adalah daun Jombang. Ya, karena kami berada di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dan kebetulan ada pembatas yaitu Sungai Brantas, kami bermaksud untuk mengembangkan batik Lore Brantas dengan ciri khas daun ploso dan daun Jombang. Kemudian secara khusus saya punya istri namanya Sri Rezeki dan saya punya anak namanya Krishna, maka motif-motif yang lain melibatkan dunia pendidikan, ada burung merak, ada bunga Sri Rezeki gitu ya. Bunga Sri Rezeki ini mewakili ikon istri saya, kemudian yang merak-merak ada burung-burungnya ini itu adalah mewakili kami bergerak di bidang pendidikan. Kebetulan anak saya namanya Krishna. Batik harus diwariskan dari generasi ke generasi. Yang pertama adalah ada latar belakang pengakuan batik sebagai milik bangsa Indonesia oleh UNESCO gitu ya. Ini kan kebanggaan ya Mbak. Karena ini sudah diakui oleh UNESCO, maka ini harus dipelajari terus begitu. Kalau nggak dipelajari terus, nggak dikembangkan terus, maka pengakuan batik oleh UNESCO akan batal. Nah, di samping itu batik merupakan kesenian adiluhung yang dimiliki oleh leluhur kita, bangsa kita, maka kesenian yang adiluhung ini harus dikembangkan terus oleh generasi muda. Siapa lagi yang akan mempelajari, mengembangkan kesenian kita kalau nggak generasi muda? Yang tua-tua ini kan akan tidak ada gitu ya, jadi harus ada generasi-generasi pengganti untuk berikutnya. Apa pesan Bapak untuk kaula muda di Hari Batik Nasional ini? Bagi anak-anak muda, kaula muda, batik itu tidak selalu identik dengan orang tua gitu ya. Memang kalau warnanya coklat seperti ini identik dengan orang tua, tetapi kita sebagai kaula muda kan bisa mengembangkan batik itu dengan baju-baju casual, motif-motif casual gitu ya. Pernah dibuat oleh anak kelas 6 SD di Provinsi Jawa Timur itu, ada anak kelas 6 SD lomba membatik tingkat Provinsi Jawa Timur dan dia menang. Motif yang dibuat adalah mulai dari mouse gitu ya, monitor, CPU, jadi perangkat gadget itu dibuat sebagai motif dan dikemas seperti Taman Bungkul. Dia juara juara Provinsi Jawa Timur gitu ya. Dan batik itu kan tidak hanya untuk sarung ya atau baju, tetapi bisa mulai dari tas, rok atau yang lain-lainnya, dan itu disesuaikan dengan situasi atau kondisi anak-anak muda. Baju-baju casual akan lebih bagus lagi gitu ya. Selamat Hari Batik Nasional, Jaya Batik Indonesia.